Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala di kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan-pembahasan ataupun latihan-latihan yang ada di dalam kitab Durusul Lughah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada halaman 30. Ya, masih seputar latihan-latihan. Ya, masih seputar tadribat. Ya, dan kita bisa lihat di layar di situ ada beberapa tadribat yang harus kita baca. Ya, tapi sebelum masuk ke dalam tadribat, ya, di situ ada beberapa hal yang Ana sampaikan terkait yang berkenaan tentang al-mubtada'u wal khabar. Ya, kenapa Ana akan bahas ini terlebih dahulu, walaupun nanti mungkin kedepannya itu juga akan terbahas. Ya, karena memang kalau kita perhatikan dari latihan-latihan yang kita baca ataupun kalimat-kalimat yang kita baca itu tidak lepas dari yang namanya mubtada dan khabar. Ya, sebelum menjawab latihan yang kelima dan seterusnya, walaupun pada kesempatan yang lalu itu pembahasannya tentang mudhof ilaih. Nah, ini Ana sedikit menjelaskan tentang mubtada khabar. Nah, mubtada itu ada kalimat ya. Kalimat itu terbagi menjadi beberapa kata ya dalam bahasa. Ada namanya jumlah fi'liyah. Ya, ada namanya jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il, dengan kata kerja. Ya, kemudian juga ada namanya jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini disebut dengan ya kalimat yang diawali dengan isim. Ya, atau kita sebut jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang tersusun dari mubtada dan khabar. Ya, dan mubtada itu definisinya adalah dia adalah isim yang terletak di awal kata. Ya, dan setiap ada mubtada di sana pasti ada khabar. Ya, pada dasarnya keduanya adalah isim, mubtada dan khabar. Jadi kalau kita mau merujuk ke dalam definisi mubtada dan khabar, mubtada itu artinya adalah isim yang terletak di awal kata, ya isim yang terletak di awal kalimat. Ya. Nah, isim marfu itu marfu ya, disebut marfu karena memang kondisinya itu selalu dalam kondisi marfu. Biasanya dia diakhiri dengan harokat dhammah. Ya, meskipun tanda rafa itu ya tidak harus dengan harokat dhammah. Ya, tapi pada dasarnya rafa itu tanda asalnya adalah dhammah. Ya, ini mubtada ya. Mubtada itu adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat. Ya. Itu dia, ya. Kemudian ada namanya khobar. Khobar ini ya artinya adalah isim marfu juga sama, ya sama-sama marfu yang menjadi penyempurna makna mubtada. Artinya mubtada itu tidak akan menjadi sempurna maknanya atau bahkan tidak bisa menjadi suatu kalimat yang sempurna kalau tidak ada yang namanya khobar. Nah, jadi yang namanya mubtada dan khobar itu harus datang secara bersamaan. Meskipun di situ ya bisa saja antara mubtada dan khobar itu artinya tidak bisa saja yang namanya khobar itu tidak datang langsung setelah mubtada. Artinya bisa saja di situ disertai dengan beberapa kata, lalu kemudian nanti setelah beberapa kata tersebut datang yang namanya.
Kita ambil contoh dari mubtada khobar. Misalnya ya, Muhammadun naimun. Ya, Muhammad itu tidur. Ya, Muhammad itu sebagai mubtada, naimun sebagai khobar. Contoh yang lain lagi, al-baitu jamilun. Ya, al-baitu jamilun. Rumah itu bagus. Ya, al-baitu. Nah, biasanya mubtada itu dia diberikan alif lamnya, ma'rifat, al-baitu, al-kitabu, ya. Al-baitu jamilun. Nah, khobar itu biasanya datang dalam bentuk nakirah, tidak memiliki alif lam. Tapi bisa saja dia datang dalam bentuk ma'rifat, ada alif lamnya. Ya, tapi secara umum penggunaan khobar itu tidak datang dengan alif lam, gitu ya, tidak datang dengan alif lam. Nah, itu dia mubtada dan khobar. Nah, kemudian antara mubtada dan khobar itu ya menyesuaikan, harus ada penyesuaian. Harus ada sisi kesamaan. Pertama dari sisi jumlahnya harus sama. Misalnya kalau jumlah rumahnya satu, berarti khobarnya juga satu. Mubtada'nya satu, berarti khobarnya juga satu. Misalnya al-baitu jamil, rumah itu bagus. Nah, ini jumlahnya satu. Kemudian antara mubtada dan khobar ya harus sama juga dari sisi jenisnya. Misalnya al-baitu jamil, al-baitu jenisnya mudzakkar. Ya, bukan muannats karena tidak ada tak marbuton di situ. Kemudian jamilun di situ juga mudzakkar. Ya. Kalau misalnya mubtada'nya muannas, misalnya kata as-sayyaratu. Nah, as-sayyaratu di situ ada tak marbutonnya sehingga dia dihukumi sebagai isim muannas. Sayyaratu juga khabarnya juga harus disertai dengan ya tak marbutoh. Yang mana di situ merupakan di antara tanda isim itu adalah isim muannas. Jadi kita tidak mengatakan as-sayyaratu jamilun. Akan tetapi as-sayyaratu jamilatun. Ya, nah, ini antara mubtada khabar harus ya pertama tadi mubtada dan khabar itu sama-sama isim marfu. Sama-sama isim marfu berarti biasanya sama-sama diakhiri dengan harokat dhammah. Tetapi sekali lagi tidak tidak semua isim marfu itu tanda rofanya adalah harokat dhammah. Artinya di sana masih ada tanda yang. Kemudian antara mubtada dan khabar ya mubtada itu biasanya ma'rifat, khabar itu biasanya nakir. Ma'rifat itu disertai alif lam ya ya atau misalnya dia adalah nama, kalau dia sudah nama berarti sudah ma'rifat. Misalnya Muhammad, tidak perlu lagi disertai dengan alif lam. Ya, kemudian khobar, yaitu biasanya tidak memiliki alif lam. Kemudian fungsinya khobar itu adalah menyempurnakan makna mubtada. Artinya mubtada tidak akan sempurna maknanya tanpa didasari dengan khobar. Kemudian juga tadi harus ada kesesuaian dan kesamaan antara yang pertama jenisnya. Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khobarnya mudzakkar. Ya, kalau mubtada'nya muannas, maka khobarnya muannas. Kemudian harus sesuai juga dalam sisi bilangannya. Jadi kalau mubtada'nya itu mufrad, maka muannasnya juga khobarnya juga mufrad. Kalau mubtada'nya itu jama' ya muannas musanna, maka khobarnya itu juga harus musanna dan seterusnya. Ya. Nah, bisa saja kemudian yang berkaitan tentang apa yang telah kita bahas. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yang berkaitan tentang mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih atau kita sebut dengan kalimat majmu' atau kata majmu' ya. Mudhof ilaih adalah dua kata yang apabila digabung menjadi satu maka dia memiliki satu kata. Yang mana kata yang kedua itu selalu berakhiran dengan kasroh, majrur lah kita katakan. Adapun kata yang kedua itu tergantung di mana letak dan posisi. Hanya saja kata yang pertama tidak boleh diberikan alif lam, ya. Kemudian kata yang kedua harus selalu dalam kondisi jar, ya. Kemudian kata yang pertama itu tidak boleh ditanwinkan. Misalnya di situ ada pulpen dan di situ ada Muhammad, ya. Qalamun dan Muhammadun. Tapi kemudian saya ingin mengatakan pulpennya Muhammad, maka saya sandarkan kata pulpen kepada kata Muhammad. Sehingga saya katakan qalamu Muhammadin. Nah, Muhammadnya itu saya majrurkan dia. Di situ tandanya kasroh, ya. Kemudian qalamu, saya tidak mengatakan al-qalamu, tapi saya katakan qalamu, ya, tidak ada alif lamnya, kemudian dia tidak ditanwinkan. Sehingga saya tidak mengatakan qalamun Muhammadin. Ya, tapi saya katakan qalamu Muhammadin.
Ini yang sudah kita bahas ya. Nah, antara mubtada dan khobar bisa saja mubtadanya dia mudhaf mudhaf ilaihi, khobarnya juga dia sebagai mudhaf. Mungkin kita bisa buka halaman 30 tadi ya, pada latihan yang kelima. Di situ perintahnya adalah kawin jumalan mufidatan bimal il faraghi fima yali. Kawin jumalan mufidatan bimal il faragh fima yali. Kawin di situ artinya adalah susunlah, ya susunlah sebuah kalimat yang sempurna. Ya, dikatakan kalimat sempurna berarti di situ kalau dia diawali dengan isim berarti ya dia adalah mubtada ya dan khobar ya. Tapi di situ ya butuh penjelasan ya, masih butuh penjelasan. Kita lihat ya. Susunlah kalimat yang sempurna dengan mengisi tempat yang kosong pada kalimat berikut ini. Nah, kita perhatikan di situ dari latihan dari nomor 1 sampai nomor 10, ya di situ yang tidak yang kita sempurnakan itu adalah kita masukkan mudhof atau mudhof ilaih. Ya, bukan mubtada atau khobar. Ya, bisa saja di situ adalah mubtada, tapi mubtadanya masih dia tersusun dari mudhof mudhof ilaihi, ya, tapi dia membutuhkan mudhof. Misalnya nomor 1 ya, kata al-baiti mughlaqun. Nah, mughlakunnya di situ adalah sebagai khobar. Ya, sedangkan al-bait itu dia mudhofun ilaihi. Dia membutuhkan yang namanya mudhof. Nah, kata al-baiti itu adalah penggalan dari mubtada. Berarti apa? Mubtadanya di situ adalah mudhof mudhof ilaihi. Atau kita katakan mubtadanya di situ adalah kalimat majmu atau kata majmu. Ya, misalnya nih, saya ambil contoh nomor 1 lah ya. Nanti silakan lanjutkan nomor 2 ya. Saya ambil contoh di situ al-baiti mughlaqun. Saya mengatakan berarti saya datangkan satu contoh saya datangkan mudhofnya. Babul baiti mughlaq. Ya, pintu rumah itu tertutup. Nah, babul baiti, kata babul baiti itu sudah menjadi satu makna dan dia adalah mubtada. Nah, di situ berarti mubtadanya adalah ya datang dalam bentuk mudhof ilaih. Sedangkan mughlaq di situ adalah sebagai khobar. Ya, ini semoga bisa difahami. Baik. Coba kita jawab terlebih dahulu. Silakan para ikhwan dan akhwat mempersiapkan jawabannya masing-masing. Latihan nomor 2, latihan kelima nomor 2 sampai nomor 10. Silakan dijawab secara bergantian. Tafadhalu. Silakan ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tafadhal. Aina miftahus sayyarati? Iya, aina miftahus sayyarati. Artinya, Di mana kunci mobil? iya, mumtaz. Di mana kunci mobil? Ya, nomor 3. Silakan. Nomor 3. Wasallam Rasulullah. Rasulullahi atau Rasulullahu? Atau Rasulullah? Rasulullahi. Mumtaz, Rasulullahi. Ya, artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. ya, mumtaz. Nomor 4, silakan. Silakan. Datangkan mudhofnya. Ya, di situ mubtada'nya baru datang dalam baru mudhofun ilaihnya saja. Dibutuhkan mudhofnya. Baitut tabibi Tafadhalu. ba'idun. Mumtaz. Baitut tabibi ba'idun. Artinya Rumah dokter itu jauh. rumah dokter itu jauh. Mumtaz. Nomor 5, silakan. Tafadhalu ya ikhwan. Ya, tidak perlu malu ya. Di situ ada kata Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kitab, kitab apa? Al-Qur'anul kitabullahi. Mumtaz. Al-Qur'anu kitabullahi. Artinya Al-Qur'an itu kitab Allah. Mumtaz. Ahsanta. Nomor 6, silakan. Khadijatu zaujatu Hamidin.
Khadijah istri Artinya, Hamid. Khadijah bentar. istri Hamid. Naam, ahsanti. Barakallahu fiik. Nomor 7. Silakan nomor 7. Ana waladul mudarrisi. Saya anak guru. Saya anak guru. Mumtaz. Ahsanta. Nomor 8. Silahkan. Ayo, gampang itu. Di situ berarti mubtada'nya mudhof ilaihi ya. Nah, yang Qalamut dibutuhkan mudhof talibi maksurun. mumtaz. Qalamut talibi maksurun. Artinya Pena pelajar itu patah. mumtaz. Nomor 9. Silakan. Silakan nomor 9. Di Mau situ nyoba silakan, boleh. babu al-mudarisu maftuhun. Babul mudarrisi ya. Oh, mudarisi ya. Artinya apa? Babul mudarrisi. Pintu guru tertutup. Tutup. Maftuhun. Maftuhun itu artinya Kunci. terkunci. Artinya lawan kata tertutup apa? Ya, maaf terbuka. Iya, artinya terbuka. Nah, kemudian nomor 10. Iya, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Artinya, Guru itu telah keluar dari ruangan kepala sekolah. mumtaz. Baik, latihan yang ke-6. Ya, latihan ke-6. Sahih at-tarkibat at-taliyah. Benarkanlah susunan berikut ini. Nah, di situ bukan sedang membuat kalimat yang tersusun dari mubtada khabar, tapi di situ kita hanya membenarkan susunannya saja. Susunan mudhof itu betul apakah tidak gitu. Ya, mudhof ilaihi. Di situ ada kata al-qalamut talibu, al-qalamut talibi. Nah, silakan dibenarkan. Silakan. Apakah Qalamut talibi. ya, qalamut talibi. Yang salahnya di mana? Yang salahnya di alif lam di qalam. Mumtaz. Ya, harusnya tidak ada alif lam ya. Selanjutnya ada kata babu as-sayyaratu. Silakan. Babu as-sayyaratu. Ini adalah kata yang salah ya. Tafadhalu. Ingat kaidah mudhof yang Anda sebutkan? Ya. Silakan. Qalamut talibi. Oh, di situ kolam ya? Oh iya, punya saya Ustaz. Beda ya? Oke, nggak apa-apa. Di layarnya babus sayyarah. Maafan. Babus sayyarah. Saya pikir sebelah kanannya itu. Sebelah kanan. Sebelum babu sayyarah sebelah kanannya. Qalamut talibi. Oh, bukan. Oh, Bukan. Nah. Ya, yang babus sayyarah tuh. Babu sayyarati. Nah, di situ kesalahannya di mana? As-sayyaratu harokat akhirnya dhamma yang seharusnya kasroh. Iya, mumtaz. Selanjutnya bintun hamidun. Silakan, siapa yang mau menjawab? Dari ikhwan? Bintun hamidun. Silakan. Bintun hamidun. Ya, atau bintu di situ ya. Ya. Bintu Hamidin. Nah, bintu hamidin. Salahnya di mana di situ? Salahnya di domahnya Hamidun jadi Hamidin. Ya, mumtaz. Kemudian ar-rasulu Allahu. Nah, ini bahaya nih, hati-hati nih. Ar-Rasulillah ya Ustaz.
Sebentar, ulangi. Di situ Ar-Rasuli. salah jelas ya. Coba perhatikan, mudhof itu kata pertama, ya, mudhof ilahi kata yang kedua. Nah, mudhof itu biasanya tidak ada alif lam. Nah, berarti kalau tidak ada alif lam, gimana itu bacanya? Dari kata ar-rasulu Allah. Ini bahaya nih nanti. Kalau kita artikan secara mana, Rasul itu adalah Allah. Bahaya. Jadi harus diidhofahkan dia. Gimana? Diulangi lagi, akhi tadi yang menjawab. Silahkan. Gimana ya Ustaz? Belum paham ya Ustaz. Oke, baik. Ya, untuk Ana benarkan saja ar-Rasulullah ya di situ salah ya. Susunannya salah. Kenapa salah? Karena pertama ar-Rasul itu kalau kita mau mudhof ilaihi, jadi dua kata kita gabungkan jadi satu makna, harusnya Rasulullahi. Nah, Rasulullahi, utusan Allah, utusannya Allah kan gitu ya. Nah, kalau ar-Rasulullah, nah ini salah jelas. Dari sisi makna juga salah ya. Bahaya fatal maknanya. Ar-Rasulullah itu maknanya Rasul itu adalah Allah. Ya. Kemudian maka di situ harus dibuang alif lamnya. Rasulullahi. Ya, Rasulullahi. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, itu ya kalimat yang benar ya. Bukan kalimat ya, kata yang benar. Baik, nggak apa-apa sambil berjalan. Ya, sambil berjalan. Silakan ismul walada. Siapa yang mau menjawab? Ismul waladi. Mumtaz. Ismul waladi. Salahnya di mana di situ? Al-waladanya jadi harusnya waladi. Di Mumtaz. waladinya harusnya ya benarnya waladi. Ya, harusnya ya dimajrurkan ya, dijarkan, dikasrahkan dia. Baik, selanjutnya Ibnun al-Mudarrisi. Ibnun al-Mudarris. Silakan. Ibnu al-Mudarisi. Salahnya dari kata ibnun harusnya tidak didomahtainkan tapi hanya ibnu gitu. Domah aja tanpa ditanwin. Ya. Mumtaz. Ibnu al-Mudarris ya. Nunnya itu harusnya tidak ditanwinkan ya. Tidak ditanwinkan. Ya. Baik, kemudian di situ poin yang ketujuh yang akan kita jelaskan adalah kata Muhammadun. Ya, Muhammadun. Kemudian ada ya Muhammadun. Ya Muhammadun. Nah, ini perhatikan ya. Iya ini di situ harusnya dikasih spasi. Jadi supaya tidak diberikan, tidak dikira itu adalah satu kata. Nah, iya di sini dia adalah termasuk di antara huruf untuk memanggil, menyeru. Ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah wahai. Wahai Khalid, ya. Wahai Ustadz, wahai anak. Ya. Iya gitu ya. Nah, itu biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, di situ kita perhatikan kata Muhammadun, dia bertanwin. Tapi kemudian ketika dia itu dipanggil, ya, dia dipanggil dengan menggunakan ya, menggunakan ya. Di sana sebenarnya masih ada lagi huruf-huruf yang digunakan untuk memanggil. Ya. Nah, tapi ini disebutkan salah satunya saja, yaitu hurufnya. Nah, kata Muhammadun ketika dia dipanggil, yang awalnya dia bertanwin, maka dia kemudian tidak ditanwinkan lagi. Jadi awalnya Muhammadun, ya Muhammadu. Kemudian Ustadun, awalnya bertanwin. Kemudian ketika dipanggil, ya Ustadu. Ya, walaupun di situ dia tidak ada alif lamnya ya. Kalau kemarin kita sebutkan kaidahnya, isim itu kalau nggak ada alif lam, biasanya isim itu dia ditanwinkan, kan gitu ya. Muhammadun, qalamun, baitun, kitabun, rajulun, ibnun gitu. Nah, lain halnya ketika misalnya Muhammad atau isim itu dipanggil dengan menggunakan huruf ya. Maka isim itu tidak ditanwinkan. Ya. Misalnya Muhammadun, ya Muhammadu.
Ustadun ya ustadu. Ya. Khalidun ya khalidu. Ya, awalnya waladun kita panggil ya walad. Ya. Nah, ini tentu pembahasan itu masuk dalam pembahasan nida panggilan. Nah, lebih mudah itu ada dijelaskan atau dalam kitab lain itu masuk dalam pembahasan uslubun nida, metode ataupun cara memanggil. Ya, tentu saja bisa saja kalau kita mau fokus dalam pembahasan itu bisa saja kata yang dipanggil itu bertanwin. Ya, tapi di situ jika apa namanya ada ketentuan-ketentuan tertentu ya. Ya, tapi kebanyakan biasanya yang menggunakan ya di situ dia tidak diberikan tanwinnya. Ya, Muhammadun maka jangan bilang ya Muhammadun, tapi ya Muhammadu. Khalidun ya Khalidu. Ya, jadi dia di situ tidak ditanwinkan. Ustadzun ya Ustadzu. Ya, dia tidak lagi ditanwinkan. Baik, siapa yang mau membaca di situ? Iqra waktu ma'adhab di awakhir kalimat. Silakan. Yang ingin Ya membaca. Aliyun. Ya Aliyun ya Ustaz. Ya Aliyu. Ya, tidak ditanwinkan. Ingat, di situ ada nama ya yang ada ya-nya dan ada huruf nidanya, huruf panggilan, dan ada nama yang tidak ada huruf panggilannya. Jadi dibedakan. Coba silakan. Tadi ya dibaca sampai selesai, nggak apa-apa. Baca sampai selesai. Satu orang saja perwakilan. Silakan. Silakan. Ya Ya. Abbasu. Ya Abbasu. Terakhir ya Ustaz. Ya, sampai terakhir. Satu orang saja. Nanti Anda jelaskan. Syaikhu. Syaikhu atau syaikhun? Syaikhun Ustaz. Naam, syaikhun. Ya Kemudian? Syaikhu. Ya Rojulu. Ya Siru. Bener nggak Ustaz? Ya Siru. Yasir itu nama orang. Oh, nama. Jadi gimana? Ya Sirun. Naam, Yasirun. Terus? Ya Amma. 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 Ya Ammaru. Betul. Dukturun. Naam, dokturun. Ya Dukturu. Ya, doktu. Enggak ada tanwin ya Ustaz. Ru. Tidak ada tanwin. Baik. Yes. Mumtaz, ya. Jazakallah khair yang sudah membaca. Di situ bisa diperhatikan ya antara kata yang tidak menggunakan huruf nida dengan kata yang menggunakan huruf nida. Ya, maksudnya di sini huruf nida iya di situ ya. Ya Aliyu. Tidak lagi dibaca ya Aliyun. Ya, tidak lagi ditanwinkan. Ya Abbasu. Ya, bukan ya Abbasun. Kemudian syekhun, karena syekh ini enggak dipanggil, maka syekhun saja sudah, syekhun. Kemudian ya syekhu, ketika dia dipanggil. Ya rajulu, ketika rajul itu dipanggil. Ya sirun. Nah, yasir ini sekedar nama saja. Dia tidak dipanggil, ya. Kemudian ya Ammar. Nah, karena Ammar dipanggil, maka dia ditanwinkan. Berbeda dengan Yasir tadi. Yasir tidak dipanggil. Ya sirun. Ya Ammaru. Ammar tidak ditanwinkan. Kemudian dukturun. Karena dukturun nggak dipanggil, maka dia ditanwinkan. Dukturun. Kemudian ya dukturu. Ketika dia dipanggil, maka dia tidak ditanwinkan. Ya dukturu. Ya. Baik. Boleh nggak kira-kira kalau kita misalnya tidak menggunakan huruf nidanya, tapi kita ingin memanggil orang? Ya jawabannya boleh saja. Ya jawabannya boleh saja. Kita buang huruf nidanya. Artinya dibuang di situ, lafadznya dibuang, tapi secara makna kita memanggil. Kan biasanya dalam bahasa Indonesia juga seperti itu ya. Kita punya teman namanya Khadijah. Terus kita panggil Khadijah. Khadijah. Kita kan biasa manggil gitu juga. Manggil langsung namanya saja gitu. Kita biasanya kan nggak bilang wahai Khadijah atau wahai Muhammad, kan nggak menggunakan wahai gitu. Biasanya panggil nama saja gitu. Kita sedang memanggil. Nah, kalau memang konteksnya sedang memanggil, walaupun tidak, ya Khadijah tuh, ya Abbasu. Nah, baik. Ini tentu ada kaidah-kaidah lagi ya. Bisa saja. Kenapa dibaca dhammah di situ?
Nah, lalu bagaimana kalau misalnya nama itu tersusun dari dua kata? Misalnya ada orang namanya Abdullah, ya, atau dia misalnya kunyahnya Abu Muhammad misalnya. Nah, itu maka dia tidak dibaca dhamma, tapi dibaca fathah. Abdullah, Aba Bakrin, Aba Muhammad, ya. Kemudian Abdurrahman, Umma Salamah. Nah, itu ketika dia dalam posisi mudhof ilahi, seperti yang kita sudah pelajari. Ya, tapi di sini dia hanya kata mufrad satu, tidak tersusun dari beberapa kata, bukan mudhof ilahi. Maka dia cukup didhammakan saja. Ya, itu pembahasannya panjang ya dalam pembahasan nida, tapi Ana sedikit berikan gambaran saja. Nah, hanya saja di sini namanya cuma nama satu, tidak tersusun dari dua kata, maka dia yang awalnya ditanwin, maka kemudian ketika dia dipanggil dengan menggunakan huruf nida, maka dia tidak lagi ditanwinkan. Ya, awalnya Aliun menjadi ya Ali. Awalnya Abbasun menjadi ya Abbas. Awalnya Syekhun menjadi ya Syekh. Ya, baik. Kurang lebih seperti itu ya, ikhwah sekalian terkait pembahasan yang sudah Ana jelaskan tadi. Baik. Ya, mungkin kita cukupkan sekian, insya Allah. Ya, insya Allah besok kita lanjutkan lagi pada latihan yang ke-8, kemudian 9 dan seterusnya. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan di pagi ini. Semoga yang sedikit ini juga bisa memberikan manfaat kepada kita, memberikan tambahan ilmu kita. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan, bisa bertanya langsung ke kami, ataupun bisa juga melalui admin, ya. Kemudian admin akan mengirimkan pertanyaan ke kami. Ya, begitu saja, ikhwan dan akhwat sekalian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomahan kepada kita semuanya dalam pelajari bahasa Arab. Ya, Allahu taala alam bisawab. Karena cukupkan sekian. Subhanallah ketika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi